Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh atas kebaikan dan kenikmatan yang luar biasa banyaknya kepada kita. Sehat semuanya, diberkahi amal kita, istri kita, harta kita, dan seterusnya. Kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima semua ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, dan memudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini, sesi kedua bukan? Di sesi yang ketiga, setelah kita menjelaskan di muqaddimah, maka di bab yang berikutnya, yakni masuk ke pembahasan inti. Ini interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Qala mu'allif rahimahullah, ta'amulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya istri, kita punya keluarga, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kekurangan. Maka ketika panutannya benar, maka rumah tangganya pun juga benar. Ketika panutannya itu salah, tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tangganya pun juga akan berantakan. Saya menegaskan kepada kita sekali lagi, kata beliau, qad amarallahu bil iktida'i bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bihadihi. Jadi poin intinya, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya, meneladani Rasulnya, karena beliau adalah orang yang pantas untuk kita ikuti, orang yang pantas untuk kita teladani. Di mana ayat sudah pernah kita singgung, pernah kita sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat ditegaskan oleh Allah, dari sekian banyaknya utusan Allah, Allah pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, untuk dicontoh. Dalam profesi apapun, kita wajib mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini, wa min huna fa'ala jami'i ay ya'rifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabi mawaqi'ihim. Beranjak dari ayat ini, ayat berapa? Surah Al-Ahzab ayat 21. Maka fa'ala jami', semua kita wajib mengenal Rasulnya, disesuaikan dengan posisi kita, disesuaikan dengan peran kita masing-masing. Posisi saya sebagai guru, maka panutan saya, guru saya, teladan saya ya Rasul, karena beliau adalah guru yang terbaik. Posisi saya adalah pedagang, maka panutan saya yang pantas, yang wajib bagi saya untuk ikuti Rasul, karena Rasul saya berdagang. Posisi saya adalah bekerja, maka panutan saya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali ke poin intinya, posisi kita apa saat ini. Maka apapun posisi kita, semuanya sudah ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Yatamakkanu min ta'sibihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengikuti dengan sempurna panutan yang terbaik.
wala yas'u zawja illa an ya'rifa Rasul sallallahu alaihi wasallam zawj. Tidak mungkin seorang itu bisa meneladani menjadi seorang suami yang baik kecuali dia harus mengenal Rasulnya sebagai seorang suami. Demikian pula wala yas'ul hakim illa ya'rifa ar-rasulah al-adila fi hukmihi. Seorang hakim itu tidak akan bisa meneladani Rasul kecuali dia harus mengenali Rasulnya, karena Rasulnya adalah seorang hakim yang adil. Demikian pula wala yas'ul qa'id illa ya'rifa ar-rasul al-qa'id al-qudwah. Demikian pula seorang komandan, seorang panglima perang, seorang pemimpin yang tertinggi, dia tidaklah bisa meneladani Rasulnya kecuali dia benar-benar mengenal Rasulnya. Pemahaman kebalikannya, ikhwan, suami yang jahat itu indikasi dia nggak kenal Rasul. Guru yang jahat sering telat, sering terlambat, sering absen karena dia nggak kenal Rasulnya. Kalau kenal Rasulnya nggak akan gitu dia. Seorang pekerja, dia bekerja secara profesional, kerja apa misalnya, masjid misalnya, maka dia kerja secara profesional, dibangun dengan bagus-bagus. Ketika dia asal-asalan kerjanya, padahal dia mampu untuk kerja bagus, itu tanda dia nggak kenal Rasulnya, indikasi dia tidak kenal Rasulnya. Iya. Dan seterusnya dari contoh-contoh seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terbaik dari segala posisi apapun. Ditempatkan jadi pekerja, beliau orang terbaik. Ditempatkan oleh Allah sebagai panglima perang, beliau yang paling terbaik. Ditempatkan oleh Allah sebagai seorang pedagang, beliau orang yang terbaik, terpercaya. Sehingga kalau orang mau berdagang, bermuamalah sama beliau tanpa ragu. Iya. Dan seterusnya. Waqad kana Nabi SAW qudwatan fi fanni ta'amuli ma'a zawjati. Dan sungguh adalah Nabi SAW sebagai qudwah di dalam muamalah, dalam interaksi bersama istrinya. Wa nibrasan li irsyadin nasi ila ruqi bi ta'amuli ma'a zawjati al-mu'amalata hasanatan yadhharu atharuha al-ijabiyyu fil hayati zawjiyyah wa ijtima'iyyah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cahaya. Kita tahu cahaya itu, ikhwan, pasti menerangi sekitarnya, di sekelilingnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya yang Allah berikan kepada beliau, sehingga beliau bisa menuntun manusia memiliki akhlak yang luar biasa ketika dia bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang bagus. Sehingga dampak positifnya apa, ikhwan? Dampak positifnya adalah fil hayati zawjiyah ijtimaiyah. Dampak positifnya adalah di kehidupan rumah tangganya dan di kehidupan sosialnya akan berjalan baik, berjalan sebagaimana mestinya rumah tangga yang ideal. Terkadang, ikhwan ya, saya dapati suami itu ini karena banyaknya diskusi atau konsultasi para ummahat itu, baik via telepon, via WhatsApp, atau datang langsung kadang ke rumah, yang dipermasalahkan satu sama suaminya. Apa itu?
terlalu cuek. Ya, suami-suami itu terlalu cuek dengan istrinya. Mestinya orang yang belajar itu, mengaji itu, semakin paham dengan agama syar'i, agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mesra mestinya. Makin sayang, makin cinta, ya, makin tenang, makin tentram rumah tangganya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini Syekh ingin menjelaskan, menjabarkan kepada kita ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah suwarun min hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran tentang kehidupan rumah tangga Nabi. Dan yang kedua adalah tarbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li nisa'ihi liyakuna qudwatan li nisa'il mu'minin. Nabi mentarbiyah, mendidik istri-istrinya atau anak-anaknya agar menjadi contoh panutan bagi wanita-wanita mukmin yang lain. Jadi ingin Nabi menampakkan kepada para sahabat muamalah beliau, interaksi beliau bersama istri beliau, bersama anak-anak beliau. Oh, gini loh saya memperlakukan istri saya, begini loh saya memperlakukan anak saya yang perempuan, agar sahabat-sahabat yang lain atau para suami-suami yang lain secara tidak langsung mengikuti gayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkannya. Dan yang ketiga adalah masyakil fi baitin nubuwah wa kayfiyatu hali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Pak, jangan dikira di rumah tangga Nabi nggak ada cekcok. Iya, tidak ada perselisihan, jangan dikira ada. Tapi di situ Nabi SAW ingin menjelaskan ketika terjadi permasalahan rumah tangga, mestinya apa dulu yang dilakukan, tindakan apa yang harus diambil. Apakah ya terjadi miskomunikasi antara sang suami dan istri, langsung sang suami mentalak? Tentu tidak. Talak itu udah finish paling akhir, ikhwan. Ketika jalannya sudah buntu, nggak ada jalan lain kecuali harus ngambil talak, ya sudah lakukan. Tapi selagi ada jalannya, masih bisa diperbaiki, maka jangan bermudah-mudahan untuk mengatakan kata talak. Dan ini Nabi SAW ingin mengungkapkan kuncinya, bagaimana kaifiyah ketika terjadi permasalahan rumah tangga. Ikhwani fillah rahimahni wa rahimakumullah. Istri itu kalau dia jarang diperhatikan, itu pintu-pintu fitnah masuk kepada dia. Ya, nanti dia nyapu di rumah, bersih-bersih di luar rumah, lihat sesuatu tangga-tangganya. Ya, ketika suami orang lain pergi ke kantor, ditungguinya, dilihatinnya, sampai benar-benar suaminya hilang dari pelupuk matanya. Tergambar suami saya nggak kayak gitu. Jadi bahan bandingan. Ya, coba suami saya seperti itu, maka akan begini. Akhirnya timbul fitnah, mulai dekati suami orang lain. Bahasanya Ustaz Syafiq itu, ya, rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput sendiri. Ini bukan berlaku hanya kepada ikhwan saja, kepada ummahat pun juga begitu. Karena sikap sang suami terlalu cuek, tidak peduli dengan keadaan istrinya. Wallahi ikhwan ya, istri itu ditanya kabar saja senangnya luar biasa. Sudah makan dek? Sudah makan sayangku? Lagi jauh kita tanya. Meskipun kita tahu dia sudah makan, tanya aja. Nah, ini nikmatnya menikah, itu yang tidak didapati orang tidak menikah. Berbicara dusta, berbicara tidak manfaat bagi rumah tangga itu bernilai ibadah. Coba bayangkan. Yang nggak nikah nggak dapat itu. Yang nggak menikah nggak dapat nilai ibadah yang begitu.
Iya, ketawa ke TV, terbahak-bahak dari istri suami istri, meskipun tawa terbahak diharamkan, dimakruhkan ketika itu. Namun di posisi kita sedang berumah tangga, cengkrama, berbincang sama istri kita, bernilai ibadah. Ajib ikut. Luar biasa. Hukum asalnya bohong itu apa? Dosa, haram. Tapi berbohong sama istri, pahala. Tujuannya cuma satu, nyenangin istri. Sesimpel istri sini sebenarnya. Anak lihat. Nah, sekarang kita akan lihat poin yang pertama. Ya, suwaru min hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gambaran kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Gimana sih rumah tangga Nabi itu? Nah, kita pengen tahu nih. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Faqad kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 zaujah. Ya, kita tahu ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki berapa istri? 11 istri. Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Saudah binti Zam'ah, Zainab binti Jahsin. Mana lagi? Kemudian Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Hintun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Safiyah, Maimunah binti Haris, Juwairiyah binti Haris, Safiyah binti Huyai. Ini 11 istri beliau. Waqad mata antis'in minhunna. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu meninggalkan 9 istri. Ya, jadi Rasul meninggal, yang tersisa istri beliau yang masih hidup 9 orang. Wa matat Khadijah binti Khuwailid wa Zainab binti Khuzaimah qablahu sallallahu. Ya, dan Khadijah, Zainab binti Khuzaimah itu meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 ketika Nabi meninggal, 9 yang hidup. Waqad asya Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujati tahiratin hayatan sa'idatan thayyibatan, dan Nabi SAW hidup bersama istri-istrinya yang suci dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Apa rahasianya? Jadi kalau sang suami mau rumah tangganya tentram, adem, tenang, damai, ya, maka tatbiqan amaliyan daqiqan liqouli sallam, liqoulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kita dengan baik. Pergaulilah istri-istri kita dengan baik. Masuk rumah sudah disambut istri kita, disidangkan makanannya, dihidangkan minumnya. Pulang kerja disambut, ditawarin sayur dulu atau handuk dulu. Itu macam-macam. Kalau kita wa anshiruhunna bil ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang baik. Maka para ulama ketika menafsirkan ayat ini, apa maksudnya wa anshiruhunna bil ma'ruf? Wal ma'ruf kalimatun jami'ah. Ma'ruf itu adalah kalimat yang universal. Jadi umum, global, apa saja yang disebut ma'ruf, maka termasuk di situ likulli fi'lin wa qaulin wa khuluqin nabilin. Kalau bicara dengan istri itu, pilihlah kata-kata yang nyenangin, jangan kata-kata yang nyelekik, ya, atau kata-kata yang memojokkan, iya, atau kata yang membuat dia itu nggak semangat, iya. Kalau ditanya, dicicipin bang, ini enak nggak masakan saya? Katakan aja enak, meskipun asin, nggak masalah. Dosa, nggak dosa kita, meskipun berbohong. Iya, penting mengatakan kalimatnya enak saja membuat istri senang. Iya, atau dia mungkin pilih baju, lagi pilih-pilih baju di minimarket atau di mall. Sayang, ini bagus nggak buat adik? Coba lihat, kita pura-pura sih itu kan, padahal kita nggak suka kan.
Ya, oh cantik benar bidadari abang ini, subhanallah. Tapi kalau adik ini nih jauh lebih cantik lagi. Nah, kan gitu. Jangan dipatahin. Wah, jelek itu. Ganti sana. Jangan. Tapi ganti kalimatnya, kalimat yang positif. Iya. Nyenangin dia, jangan nyelekik. Itu nyelekik juga ganti. Wah, itu terlalu murah, abang pengennya yang mahal. Jangan. Alangkah bagusnya pakai adik ini kalau dia pakai. Tapi ada yang lebih bagus nih dan harganya mantap betul deh. Abang suka adik pakai baju ini dan seterusnya. Jadi kalau bicara dengan cara menyenangin istri. Demikian pula dengan ya perbuatan. Ya dengan perbuatan ya dengan ucapan, kemudian dengan akhlak yang baik. Tiga ini. Jadi mau rumah tangga ini adem, tenteram dan damai, perlakukan istri kalau bicara dengan cara yang baik, nyenangin dan jangan nyekik. Ya berbuat pun dengan berbuat yang santun, berbuat yang lemah lembut, ya dan berakhlak yang sangat baik, berakhlak pun karimah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas fi ta'amulihi ma'a zawjatihi, dan tidak diragukan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling terbaik dalam bermuamalah dengan istrinya. Enggak boleh ragu. Kaifa la wa qa'id, bagaimana tidak? Karena beliau sendiri mengatakan, kata beliau, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik kepada istrinya, dan saya kata beliau adalah orang yang paling terbaik kepada istri. Nggak ada yang lain, saya yang paling terbaik. Meskipun ada sahabat Abu Bakar, Umar, seterusnya, tapi saya adalah orang yang paling terbaik kepada istri saya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dalam muasyarah li zaujati dengan manis, dengan lembut, dengan mesra, hasanat ta'amuli ma'ahun, bagusnya interaksi beliau, bicara beliau, bergaul beliau bersama istrinya. Wa qad bada zalika wadihan fi siratihi ma'ahunna, dan ini sudah sangat jelas ya, sirah-sirah yang kita baca menggambarkan betapa bagusnya, betapa indahnya ya, betapa mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Akan datang nanti lihat kemesraan Nabi SAW bersama istrinya. Walau iktada an-nasu bin Nabi sallallahu fi ta'amuli ma'a zawjatihi lan halat katsiratun min mushkilat zawjiyyah allati nasma'u anha al-yawm. Ini yang kita rasakan saat ini, ikhwannya. Seandainya manusia itu kalau dia mengikuti Nabi dalam rumah tangga, bagaimana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya segala perselisihan dalam rumah tangganya akan beres. Enggak akan pernah kita mendengar perselisihan, permasalahan, cekcok yang ada dalam rumah tangga. Kalaupun cekcoknya sederhana saja. Ya, tidak sampai berlarut-larut sehari, 2 hari dan seterusnya. Hanya selesai ketika itu saja. Maka tidak akan pernah kita dengar ya keributan dalam rumah tangga atau umahat-umahat yang konsultasi kepada para ustadz atau orang-orang yang terpercaya kepadanya. Banyak ikhwannya, karena kalau nak kumpulkan mungkin sudah 1 jilid mungkin ya, konsultasi para umahat itu, baik datang via telepon, via chat, atau datang ke rumah, atau datang ke sekolah. Ada yang menangis, ada yang diceraikan, ya tidak diantar baik-baik ke rumah ibunya, ya ada yang berzina dulu, subhanallah, sudah ngaji ikhwan, sudah ngaji, ya terfitnah dengan istri tetangga, dengan suami tetangga, akhirnya video call dibawa ke kamar mandi, subhanallah, sudah ngaji. Anak korek-korek apa permasalahannya, jujur, anti itu jujur, apa masalahnya? Ternyata cuma satu tadi disebutkan, suaminya tidak perhatian. Nah, ini luar biasa. Yang mengaji saja keadaan rumah tangganya begitu, apalagi yang tidak mengaji dan belajar. Baik. Kemudian kita lanjut lagi kita di sini. Fa inal ma'a la ya'jabu min al-kasad, dan ini terlalu panjang. Tadi saya sudah baca.
Kata Syekh di sini, tingkat atau persentase pada tahun 1430 Hijriah itu angka perceraian di sini disebutkan adalah Mamlakah Arabiyah Saudiyah itu sampai 20%, ikhwan, 21%. Angka perceraian luar biasa banyaknya. 1430 Hijriah, sekarang 1447 Hijriah, sudah 17 tahun yang lalu, 21%. Alangkah banyaknya terjadi perceraian. Itu disebabkan apa, kata beliau? Karena tidak baiknya perlakuan suami kepada istri. Wa ma'azihi mushkilati zawjiyah wa kasratil halati talaq nahtaju an nasta'ridu kaifa kanat hayatu fi baiti nubuwah. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, maka kita butuh untuk meninjau bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berinteraksi bersama istrinya, bagaimana fakaifa kana yasbiru alaihinna, bagaimana sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi istrinya yang 11. Alhamdulillah. Wa taghadi an ba'dil akhta'ih, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumi kesalahan-kesalahan istrinya. Lihat, ya saya dilupakan ya, istri Nabi di hadapan Nabi bertengkar karena rasa cemburu, dilemparkannya kue ke istri yang lain. Ini dibayangkan. Tapi Nabi SAW itu adalah sebuah kesalahan, nggak mesti dilakukan. Tapi tahu Nabi itu hal yang maklum. Namanya wanita cemburu. Ya. Tapi akan datang penjelasannya insyaallah bagaimana Nabi berinteraksi, menyelesaikan muskilah-muskilah yang ada, bisa memaklumi kesalahan istrinya. Terkadang ikhwannya kita melihat istri itu salah, sementara kebaikannya itu sangat banyak. Kita lihat hanya setitik salahnya itu saja, selalu diungkit-ungkit. Ribut lagi, itu lagi yang diungkit. Ribut lagi, itu lagi yang diungkit. Apa tidak? Banyak permasalahan perceraian dalam rumah tangga. Tapi padahal istri itu ikhwan musawwah, rahimnya sudah dipinjamkan untuk kita, ini kan, yang mengandung anak-anak kita. Kemudian kemaluannya diserahkan secara sukarela untuk diri kita. Yang awalnya itu haram, dimasakin, dicucikan baju, disetrika, itu baiknya luar biasa ikhwan. Yang digedein oleh bapaknya selama ini, tiba-tiba kita dengan kalimat yang sakral kita ambil, saya terima nikahnya, semuanya untuk kita semuanya. Orang tuanya habis itu, nggak berhak lagi dia berbakti sama orang tuanya. Nah, sebanyak itu kebaikan yang itu nikmat luar biasa itu. Sebanyak itu kebaikan nikmat yang Allah berikan untuk kita hanya melihat satu keburukan itu. Apa nggak kufur nikmat? Kufur nikmat. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kita dustakan? Itu dustakan nikmat namanya itu. Nikmat Allah yang Allah berikan melalui istri kita banyaknya luar biasa. Kita hanya fokus kepada satu permasalahan itu saja. Gak pandai masak lah, kan gampang, ada solusinya. Cari tukang masak. Nggak mau tukang masak, kita pintar masak, ajari masaknya. Iya, sesederhana itu. Nggak bisa nyuci, ajarin nyuci. Iya. Nggak bisa nyapu, ajarin nyapu. Ini anak-anak sekarang ya, gen apa namanya ini? Gen Z atau gen apa anak-anak sekarang ini? Hah? Karena juga nggak tahu. Kita nih gen apa? Yang 90-an tuh gen apa? Milenial. Hah? Milenial. Kalau yang 70 gen apa? Gen out. Ya, ya gen apa ini nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Ya, cara masak, nyuci, segala macamnya. Ya, kalau yang saya alami gen 90 itu usia SD itu disuruh berlatih mandiri.
Cewek itu dia hati semua induknya, ibunya giling cabai segala macamnya, laki-laki mati nyuci, nyapu rumah segala macamnya, cari maisha sendiri. Ya, tidak gini saja sama orang tuanya, kalau mendapat duit kerja dulu. Nyucilah motor bapak dulu di sana, bantu ibumu nanti tak kasih. Kalau tidak kerja kamu nggak dapat uang. Begitu dulu 90-an. Kalau nggak sekarang, nggak tahu ya kayak gimana sekarang ini. Iya. Dan anak saya selalu bertanya, kenapa kok kami disuruh terus saya? Iya, dulu ayah begitu. Ya, nanti kalian menjadi orang dewasa, tidak jadi orang yang cengeng, siap untuk mandiri, hidup mandiri. Ya. Nah, bagaimana Nabi SAW bisa memaklumi istrinya? Fa inna lana fi Rasulullah uswatan hasanah. Dan bagi kita ada orang, ada yang pantut kita untuk jadikan tauladan, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang pertamanya, bagi lihat kita gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini sudah Anda baca ya, ada sekitar 30-an kalau tidak salah. Ya, interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya ada sekitar 30 poin. Poin yang pertamanya interaksi beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala majalasatin zaujatihi wa mu'anasatihinna kulla yaumin. Ini poin yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat untuk bersantai-santai, duduk-duduk, nongkrong berduaan sama istrinya. Ya. Dan menghibur istrinya setiap hari. Menghibur istrinya. Duduk santai, nongkrong berdua, berbincang-bincang, bercengkrama, dan menghibur istrinya. Dengan apa caranya menghibur istri? Kita lebih paham. Tergantung istri kita ini senangnya pakai apa. Kalau senangnya healing. Apa tuh healing? Jalan-jalan. Senangnya ke mall, ajak ke mall. Meskipun tidak belanja. Jangan karena nggak ada duang gitu kan. Ya. Benar ikhwan, senangnya luar biasa, gembiranya, subhanallah ya. Ini sendiri nih. Ya, waktu berobat ke Palembang itu kan, namanya anak sakit segala macamnya, kemudian terbawa suasana, ya sudah, ya kayaknya suka dengan mall nih, kita ajak ke mall. Sampai di sana luar biasa. Orang nggak sakit jadi, ya sakit jadi sehat, gitu. Balik situ sakit lagi. Iya, sekali bawa ke mana? Iya. Kalau di kita sini banyak bawa ke gunung kah, atau ke kolam renang atau air terjun dan seterusnya, banyak di sini tempat-tempat untuk dia bisa menghibur diri mereka. Nah, sahabat Ibnu Abbas mengisahkan, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musallahu wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu asy-syamsu thumma yadkhulu ala nisa'ihi imra'atan yusallim alaihinna wa yad'u lahunna fa idza kana yawmi idahunna kana indaha. Rasul sallallahu kalau subuh, kalau setelah selesai di salat subuh, beliau duduk dulu di masjid. Ya, duduk dulu di tempat salat beliau. Kemudian orang-orang bersama beliau, ini para sahabat pun ikut nimbrung bersama beliau, berbicara, berdialog atau dapat ilmu dan seterusnya sampai matahari terbit. Ya. Setelah matahari terbit, beliau memasuki ke rumah istri-istri beliau satu persatu. Istri beliau berapa tadi? 11. Iya, kemudian 9 setelah beliau setelah Khadijah dan istri yang lainnya meninggal. Kemudian satu persatu dari istri beliau ini dikunjungi satu-satu. Cuma satu aja yang dilakukannya apa? Masuk pintu rumah, assalamualaikum, assalamualaiki. Ya, setelah diucapkan salam, kemudian didoakan. Ya, didoakan istrinya. Fa idza kana yaumu idahunna kana indaha. Ketika salah satu di antara mereka jatahnya, maka Nabi bermalam di situ. Ya. Jadi dikelilingi satu persatu istri-istri beliau. Alhamdulillah kita punya satu istri.
Jadi nggak repot. Masya Allah. Wa bi kulli yawmin wa awwali nahar lahu mururun ala zaujati min zaujati sallallahu bisalami alaiha. Maka setiap hari dari siang hari beliau mururun ala zaujatihi, melewati istri-istri beliau untuk hanya sekedar salam dan doa. Awal nahar berarti jam berapa itu? Iya. Zuhur. Ya, awalin nahar atau sebelumnya. Beliau kunjungi satu persatu untuk memastikan istrinya agar senang dulu, agar menghibur dulu, agar tenang dulu. Hanya mengucapkan salam dan doakannya. Wa fi akhirin nahar, dan di akhir nahar, ini sore, asar pada asar, yujalisu jalsatan yuhadithuha fiha wa yu'anisuha. Sore hari satu istri diajak duduk bareng, ya, duduk bersama istrinya, berdua-duaan, kemudian berdialog, berbincang-bincang, menghiburnya, ketawa ketiwi. Masya Allah, itu Nabi, ikhwan. Fa Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana Rasulullah idzan sarafa min al-asr dakhala ala nisa'i fayadunu min ihdahunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai dari sholat asar, beliau memasuki, mengunjungi satu persatu dari istri-istrinya, kemudian beliau mau berusaha untuk menghibur istrinya. Ya. Istri kita mungkin hobinya ya senang kalau bibirnya dikasih spidol. Ya udah, belikan spidol. Ya kan? Iya. Istri kita mungkin hobinya glowing, ya belikan dia. Dan seterusnya. Jangan pelit. Kalau nggak suka ya jangan dipaksa. Karena ada juga istri-istri yang tampil apa? Apa adanya gitu kan. Kita pengennya glowing gitu kan, kita paksa enggak juga bisa, malah membuat dia nggak merasa, ya nggak nyaman juga. Nah, taib qauluhu faidatu min ihdahunna al-muradu ya takbilu wal mubasharatu min ghairi jima'. Nah, menyenangi istri tadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah takbir, mengecupnya. Santri paham mencup enggak? Enggak paham enggak saja. Ya, menciumnya, dicium istrinya, dikecup kening istrinya, pipi istrinya, min ghairi jima'. Ya, tapi tidak melakukan hubungan badan, hanya sekedar membuat hatinya senang, cium. Qala Ibnu Hajar, alladzi kana yaqa'u fi awal nahar salamun wa du'a'un mahdhar. Nah, ini kata Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas adalah Nabi SAW melakukan hal itu di awal nahar hanya sebatas salam dan doa saja, dan di akhir nahar, ini sore hari, beliau julus duduk-duduk, ya, wastinasun cengkrama, wa muhadatsatun, ya, wa muhadatsatun, dan ya berbincang-bincang, berdialog bersama istri-istrinya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, qalla yaumun illa wa yatufu alaina jami'an. Setiap hari, kalau hampir-hampir jarang sekali saya terjemahkan begitu, atau setiap hari, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami semuanya. Fayadunu min kulli imra'atin min ghairi musisin, dan beliau selalu mengecup kami setiap min kulli imra'atin, dari setiap istri-istri beliau, ya, meskipun itu bukan gilirannya, hatta yablugha ila allati huwa yawmuha fayabita indaha. Semua istrinya yang 9 tadi dikecupnya masing-masing, dipeluknya, dirangkulnya, ya, didoakannya, dan seterusnya. Kemudian ketika malam itu, hari itu adalah jatah malamnya Nabi SAW bersama istrinya, maka beliau bermalam di situ. Wa inna ma kana yaf'alu dzalika ta'nisan lahunna wa tatyiban liqulubihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian itu dalam rangka menghibur istri
dalam rangka menyenangkan hati-hati mereka, hatta yanfasila anhunna allati huwa fi yaumiha wa yatrukuha thayyibatan qalbi. Sehingga kalau kita pergi kerja, ikhwan, istri yang kita tinggalkan hatinya tenang, damai. Ini dia. Jadi suami-suami yang kita semua suami ini kalau kerja kecup dulu, peluk dulu istrinya, tenangkan dulu, hibur dulu istrinya, agar kita meninggalkannya bekerja dalam keadaan hatinya sudah berbunga-bunga, tenang. Dan pun ketika pulang kita lakukan hal yang sama, karena ada orang yang dicintai, orang yang paling disayanginya akan datang kepadanya. Fakana nisa'uhu ya la yafqadinahu, sehingga istri-istrinya tidak merasa kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal yarainahu fi kulli yaumin, bahkan seakan-akan istri itu kalau kita lakukan seperti itu melihat kita sepanjang hari meskipun kita bekerja. Ya. Ini bentuk sangat besar ya dalam menghibur istri itu, menenangkan hati perasaan istri itu, ya, berhari-hari, kemudian bermalam-malam, bahkan 1 bulan. Ini aneh kata Syekh di sini ya. Wa yatrukul ayyam wa layali bal syuhur. Bahkan mereka ini meninggalkan istri-istrinya berhari-hari, bermalam-malam, bahkan satu bulan. Ini gimana ya begini? Orang yang keluar 10 hari, 7 hari, 4 hari itu, ya ini gimana bisa begitu ya? Padahal Nabi SAW setiap hari mengunjungi istri. Ini dia keluar setiap sekian malam, mana istrinya? Nah, jadi sangat jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melanjutkan, wa minan nasi may yujalisu ashabahu kulla yawmin wa yasharu ma'ahum ila waqtin mutaakhir hatta idza jaa ila al-baiti kana istafraga jami'a taqatihi wa qad nama ahlu wa yulqi bi nafsihi ala firasihi wa yanamu. Ini saya mengomentari tindakan yang tidak bagus yang dilakukan oleh sang suami kepada istrinya. Apa itu? Sang suami itu lebih suka nongkrong bersama kawan-kawannya lama sekali, sampai larut malam, begadang. Iya, sudah kerja siang hari sampai sore, nanti pulang ke rumah, mandi, makan, malam keluar lagi, nongkrong sampai 10 malam, 11 malam, lebih senang begitu. Sampai dia kembali lagi ke rumahnya, padahal istrinya itu sedang menunggu dalam rumahnya. Kemudian habislah tenaganya, habis ya kekuatannya lagi. Sementara istrinya tadi awalnya menunggu, nggak bisa nunggunya lagi, capek juga istrinya. Akhirnya istrinya tertidur. Kemudian karena sang suami sudah capek, akhirnya melemparkan dirinya di atas kasur-kasurnya dan tidur. Rumah tangga macam apa begini? Pagi kerja, jam 4, jam 5 pulang, sampai rumah mandi, makan, terus keluar lagi, nongkrong sampai jam 11 malam. Anak kita tuh punya hak, istri kita punya hak atas diri kita. Pulang larut malam, begadang sama kawan-kawan, ketawa ketiwi, happy enjoy, ending bahagia dengan kawan-kawan, sementara istrinya dengan hati yang hampa bersamanya. Ini nggak mestinya dilakukan oleh seorang yang sudah mengaji begini. Maka hadis yang kita bacakan di awal tadi, ikhwan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mengunjungi satu persatu dari rumah istrinya, meskipun hanya sekadar ucapin salam dan doa, dan menyenangi hati istri dengan perkataan dan perbuatan, itu sudah sangat lebih cukup kepadanya. Maka dalam situ katakan, wa fihi dalilu annahu yajuzu lil rajuli dukhulu ala ma lam yakun fi yawmiha min nisa'ihi wa ta'nis laha wa lamsu wa taqbil. Boleh kita mengunjungi istri-istri kita, menciumnya, menyentuhnya, bercanda gurau atau bersenang-senang dengan istri kita selain dari berhubungan badan, meskipun itu bukan jatahnya waktu itu. Istri 3, istri kita 9, 9. Istri kita 4, 9 itu hanya Nabi ya, istri kita hanya boleh 4. Alhamdulillah ya, 4 punya istri gitu kan. Nah, tiap hari dikunjungi 4-4 ya, dicium, dipeluk, dan segala macamnya, meskipun itu bukan jatah kita waktu itu. Dan ini ikhwan, kata Syekh, fihi bayanu husni khuluqi sallallahu wa annahu kana khairun nasi ahli. Ini menunjukkan bagusnya
akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah manusia yang paling terbaik kepada keluarganya. Wa amma fil lail, adapun ketika malam hari, farubbama istama'na fi baitin wahidin minhunna fayatihinna wa yuhadisuhunna wa yunasihunna. Adapun malam hari, beliau mengumpulkan semua istrinya dalam satu rumah. 9 tadi kan, dikumpulkannya dalam satu rumah. Ya, wa kana disebutkan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu tis'un niswatin. Nabi sallallahu itu punya cewek 9, punya istri 9. Fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila imra'atin ula illa bi tis'in ba'da inqida'i tis'in. Ana fokusnya kajem terus ya. Fa kunna yajtami'na kullu lailatin fi baitin allati yatiha. Simpelnya gini. Istri 9 kan? Ini 4 sana. Istri Nabi 9. Berarti Nabi SAW itu ya memiliki jatah 9 malam. Ya. Istri pertama dikunjungi malamnya ini. Kedua, ketiga, keempat, ke-9. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai di malamnya ke-9 Nabi menginap di istri yang ke-9 ini. Semua istri ini kunjung ke sini. Jadi apa namanya? Bahasa kita apa nih? Ya, intinya kunjunglah, ya mukbang apa? Ya kunjunglah sama istri-istri yang lain, dialog, bicara, makan malam, makan bareng antara sesama istri. Demikian pula pas malam berikutnya, kedua, ketiga, sampai malam 9, jatah istri ini lagi, semua yang ini lagi, di sini lagi. Intinya semua mereka ini dapat jatah giliran satu persatu di antara mereka berkumpul dalam satu rumah, dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya cuma satu aja, untuk nyenangin mereka, agar membuat mereka akur dan seterusnya. Fafihi annahu yustahabbu li zawji ayat yakula imratin fi baitiha wa la yad'unna ila baiti. Dan hadis yang kita bacakan di atas, anjuran bagi sang suami untuk mendatangi istrinya setiap hari, mengunjungi istri-istrinya setiap hari, jangan meninggalkannya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qasrati masyaghilihi wa 'idami abna'ihi syahru ma'a zawjatihi wa yu'anisuhunna wa yastami'u minhunna li tara'ifin al-akhbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sibuk, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk. Tanggung jawab yang begitu luar biasa, tapi tidak abai dengan istri-istrinya. Sesibuk apapun Nabi SAW, Nabi menyempatkan dirinya untuk menyenangi hatinya, mendengarkan cerita-cerita menarik dari istrinya. Iya. Tugas sang suami itu kalau sudah cerita, kadang istri itu cerita yang sama, kadang diulang-ulang itu. Diulang-ulang. Jangan diantum bantah dia. Kemarin kan adik kisahkan, masa diulang lagi? Jangan. Untuk nyenangin istrinya, pura-pura aja baru kali itu dengar. Oh iya ya, oh gitu ya, masya Allah, mantap sekali kisah dia. Padahal kemarin sudah dengar, besok dikisahkan lagi. Pura-pura aja, kita nggak pernah dengar, pura-pura. Ya. Pura-pura tidak tahu baik. Ya, cak-cak tidak tahu. Itu Nabi SAW mendengarkan cerita-cerita istrinya yang menarik. Ya kan, dia gitu. Nah, ketika ini juga menarik, ikhwan ya. Ketika istri ngerjak cerita kita itu ditatap matanya. Ditatap matanya. Lihat, masya Allah. Begini adik-adiknya cantik sekali. Coba antum pernah merasakan lah. Istri ketika lagi cerita, kita cuek atau main HP begitu saja, atau sibuk dengan begini saja, udah hambar itu dia. Abang ini kita cerita, disibuk aja gitu kan. Hambar rumah tangganya. Mana rumah tangga apa yang dia nggak bahagia gini, Pak? Ya, sampai sebagian ustaz dikatakan kan cerita kitab itu adalah istri pertamanya. Ya, jadikan aja tuh kitabnya istrinya gitu kan. Nah, sampai begitu mereka. Nah, ada kisah yang menarik di sini yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah subhanallah, ya sudah habis waktunya, kita jeda saja ya, kita pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.